Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, untuk tema kali ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Adapun tujuannya, mengapa kita mempelajari materi ini adalah: pertama, meyakini bahwa hari akhir pasti akan datang. Dua, meyakini dalil tentang datangnya hari akhir. 3. Menampilkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 4. Membiasakan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 5. Menjelaskan makna hari akhir. 6. Menganalisis macam-macam hari akhir. 7. Menyimpulkan makna hari akhir. 8. Merangkum makna dan macam-macam hari akhir. 9. Menunjukkan hasil analisis. 10. Menunjukkan contoh bencana berdasarkan macam-macam hari akhir. Sebelum kita mempelajari pelajaran selanjutnya, terlebih dahulu kita lihat keterkaitan dengan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya, kita mempelajari tentang Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang membahas tentang toleransi antar umat beragama, di mana toleransi ini merupakan salah satu contoh perilaku akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah anak-anak, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Di sana ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Berdasarkan ketiga gambar tersebut, coba jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. 1. Apa yang terjadi pada gambar pertama dan apa penyebabnya? 2. Apa yang terjadi pada gambar kedua dan apa penyebabnya? 3. Apa yang terjadi pada gambar ketiga? 4. Apa kaitannya ketiga gambar tersebut dengan materi hari ini? Kalian ingin tahu jawabannya? Untuk itu, mari kalian dengarkan penjelasannya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengetahui keterkaitan ketiga gambar tersebut dengan materi hari ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hari akhir. Hari akhir, atau yang biasa disebut dengan hari kiamat, adalah hancurnya seluruh alam beserta isinya. Semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui kapan peristiwa ini akan terjadi. Tetapi kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Sebab percaya kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Dahsyatnya peristiwa hari kiamat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Salah satu surat Al-Quran yang membahas tentang hari akhir adalah surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah
terdiri dari 11 ayat. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Berikut adalah arti surah Al-Qari'ah. Ayat pertama, hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro atau yang biasa disebut dengan kiamat kecil. Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan masih banyak lagi. Kiamat ini bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja di atas bumi ini. Bahkan, kematian seseorang pun juga bisa dikatakan sebagai kiamat kecil. Hari akhir yang kedua adalah kiamat kubro atau yang dikenal dengan kiamat besar. Kiamat ini masih belum terjadi, namun tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya lagi, sehingga mereka saling bertabrakan dan menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini. Hari akhir memiliki nama-nama lain. Di antaranya adalah 1. Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. 2. Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. 3. Yaumul Mahsyar, yakni hari dikumpulkannya di padang mahsyar. 4. Yaumul Hisab adalah hari dihitungnya amal perbuatan manusia selama di dunia. 5. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal. 6. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi
bisa memberikan informasi kepada kalian semua dan bisa memberikan pemahaman tentang makna hari kiamat dan macam-macamnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.